warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di tahun ajaran baru ini, tahun 2020, tahun 2021. Namun kita untuk belajar saat ini masih menggunakan metodenya jarak jauh atau biasa disebut dengan PJJ. Kalian tetap semangat ya, walaupun dengan belajar jarak jauh. Jaga protokol kesehatan, diantaranya biasakan sesering mungkin cuci tangan, kemudian menggunakan masker, hindari kontak langsung ya, atau jaga jarak, baik untuk materi otomatisasi tata kelola kepegawaian ya, akan diuraikan dalam video. Adapun bab yang akan kita bahas yaitu bab 1 tentang administrasi kepegawaian. Bagi teman-teman yang ingin mencatat materi, jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis kalian ya. Selamat menyimak. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan table of content dari materi yang akan kita bahas. Yang pertama, ada pengertian dari administrasi, tenaga kerja, dan pegawai. Yang kedua, ada pengertian administrasi kepegawaian. Ketiga, perumusan administrasi kepegawaian. Keempat, prinsip administrasi kepegawaian. Kelima, ada fungsi administrasi kepegawaian. Dan terakhir, asas pembinaan pegawai. Yuk, langsung saja kita mulai. Pengertian administrasi. Menurut Azura Azro, administrasi berasal dari kata administrare dalam bahasa Latin, ad berarti pada, dan ministrare berarti melayani. Dengan demikian, jika ditinjau dari asal kata administrasi, berarti memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, pengertian administrasi dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatarusahaan. Sedangkan, administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana-prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Yang terakhir, menurut Arthur Greger, administrasi adalah fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warga suatu organisasi. Intinya, administrasi melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Pengertian tenaga kerja pada umumnya. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan, menurut Sumitro Jojo Hadikusumo, tenaga kerja yaitu semua orang yang mau ataupun bersedia dan memiliki kesanggupan untuk bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun mau dan mampu untuk bekerja, akan tetapi terpaksa menganggur karena tidak adanya kesempatan kerja. Selanjutnya, pengertian pegawai. Menurut Sudaryono, pengertian pegawai adalah seorang yang melakukan penghidupan dengan cara bekerja di dalam kesatuan organisasi, baik di dalam pemerintah atau swasta. Sedangkan, menurut Robbins, pengertian pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik menjadi pegawai tetap atau tidak, yang didasarkan kepada kesepakatan kerja yang tertulis ataupun tidak, untuk menjalankan pekerjaan di dalam jabatan atau kegiatan yang sudah ditentukan oleh pemberi kerja. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang perumusan administrasi kepegawaian. Nah, administrasi kepegawaian ini terdiri dari 4 perumusan. Perumusan yang pertama yaitu sebagai ilmu. Artinya mempelajari segenap proses penggunaan tenaga manusia sejak penerimaan hingga pemberhentiannya. Yang kedua, sebagai proses. Perumusan administrasi kepegawaian diartikan proses penyelenggaraan politik kepegawaian atau program kerja atau tujuan yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Perumusan ketiga sebagai fungsi diartikan
mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang meliputi kegiatan. Pertama, merumuskan tujuan dan sasaran pokok kebijaksanaan politik. Yang kedua, menyusun organisasi untuk menyelenggarakan pelaksanaan tujuan dan sasaran pokok atau kebijaksanaan politik. Perumusan yang terakhir yaitu sebagai seni. Seni di sini dimaksudkan dalam memilih pegawai baru serta menggunakan pegawai-pegawai lama dengan cara sedemikian rupa sehingga dari segenap tenaga kerja manusia itu diperoleh hasil dan jasa yang maksimal baik mengenai jumlah maupun mutunya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang prinsip administrasi kepegawaian. Yang pertama, prinsip kemanusiaan yang memiliki makna menempatkan posisi manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemauan, keinginan, dan cita-cita. Kemampuan manusia sebagai unsur pekerja harus dihargai posisinya sebagai manusia selayaknya dan bukan dianggap mesin. Prinsip kedua yaitu prinsip demokrasi. Prinsip ini merujuk pada adanya rasa saling menghormati, menghargai, dan mengisi dalam melaksanakan kegiatan kerjasama dalam organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Prinsip ketiga yaitu the right man on the right place. Prinsip ini mengandung makna penempatan setiap orang dalam posisi kerjanya harus tepat. Setiap orang dalam organisasi harus ditempatkan sesuai dengan kemampuan, keahlian, pengalaman, serta pendidikan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Prinsip yang terakhir yaitu equal pay for equal work, yaitu prinsip pemberian balas jasa terhadap tenaga kerja berdasarkan atas hasil prestasi kerja yang didapat oleh karyawan yang bersangkutan. Prinsip ini sangat penting diterapkan untuk meningkatkan motivasi kerja di setiap karyawan. Materi selanjutnya yaitu fungsi administrasi kepegawaian. Terdapat 6 fungsi. Yang pertama, perencanaan pegawai. Yang kedua, pengorganisasian kepegawaian. Yang ketiga, pengarahan pegawai. Keempat, pengendalian pegawai. Kelima, sistem administrasi kepegawaian. Dan yang terakhir, pengadaan pegawai. Baik, kita bahas fungsi yang pertama yaitu perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai dapat didefinisikan sebagai proses penentuan kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi dan persediaan tenaga kerja yang ada. Perencanaan pegawai merupakan bagian yang penting dari dan sebagai kontributor pada proses perencanaan strategis karena membantu organisasi dalam menentukan sumber-sumber yang diperlukan. Fungsi kedua, pengorganisasian pegawai. Apa sih pengorganisasian itu? Pengorganisasian adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolong-golongkan, mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang perlu, penetapan tugas dan wewenang seseorang, dan pendelegasi wewenang dalam rangka untuk mencapai tujuan pengorganisasian. Salah satu akibat dari pengorganisasian adalah terbentuknya struktur organisasi, dan dalam struktur organisasi akan nampak bagaimana hubungan antara satu unit dengan unit lain. Dengan kata lain, struktur organisasi akan mempengaruhi aliran kerja, delegasi wewenang dan tanggung jawab, sistem kontrol dan pengendalian, serta arus perintah dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam mendesain struktur organisasi, bagian kepegawaian perlu dipertimbangkan berbagai faktor sebagaimana telah diuraikan dalam kegiatan belajar ini. Fungsi selanjutnya yaitu pengarahan pegawai. Dalam fungsi ini membahas teori dan keyakinan tentang apa yang memotivasi pegawai. Bagi organisasi dengan skala apapun, membuat analisis mendalam tentang apa yang memotivasi setiap pegawai adalah tidak praktis, dan di sini akan dijelaskan aturan-aturan praktis yang dapat membantu memotivasi pegawai dan meningkatkan kepuasan kerja sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan kepada para pegawai apa yang dimaksud dengan kinerja efektif, dan pastikan bahwa mereka mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua, pastikan bahwa ada hubungan jelas antara kinerja dan penghargaan atau imbalan, dan bahwa setiap hubungan semacam itu dikomunikasikan kepada para pegawai. Yang ketiga, pastikan bahwa semua pegawai diperlakukan secara adil dan penilaian tentang kinerja adalah objektif.
Dan yang terakhir, bila mana mungkin, kembangkan jenis-jenis penghargaan yang berbeda. Tidak semua orang dapat dinaikkan pangkatnya atau dipromosikan, atau perlu dinaikkan pangkatnya. Fungsi administrasi kepegawaian yang keempat yaitu pengendalian pegawai. Pengawasan sebagai bagian dari pengendalian merupakan proses pengukuran dan penilaian tingkat efektivitas kerja pegawai dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Setiap kegiatan pengawasan memerlukan tolak ukur atau kriteria untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam bekerja, yang dalam penilaian kinerja disebut standar pekerjaan. Standar adalah suatu kriteria atau model baku yang akan diperbandingkan dengan hasil nyata. Banyak jenis standar yang dapat dipergunakan dalam pengendalian kegiatan-kegiatan kepegawaian. Nah, dalam mengendalikan unit atau bagian kepegawaian, pimpinan harus mampu menemukan butir-butir pengendalian strategis yang dapat dipantau berdasarkan penyimpangan. Fungsi kelima yaitu pengadaan pegawai. Dalam kegiatan pengadaan pegawai, ada beberapa hal yang harus dilihat. Yang pertama, formasi yang lowong. Yang kedua, kebutuhan SDM. Yang ketiga, kebutuhan dan jenis pekerjaan. Setelah dilihat apakah ada informasi yang lowong, maka baru diadakan serangkaian kegiatan untuk menjaring pegawai yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit beserta kualifikasinya. Fungsi administrasi kepegawaian yang terakhir yaitu sistem administrasi kepegawaian. Apa sih sistem administrasi kepegawaian itu? Sistem administrasi kepegawaian adalah bagian dari administrasi negara yang kebijaksanaannya ditentukan dari tujuan yang ingin dicapai. Dasar sistem administrasi kepegawaian di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu tentang asas pembinaan pegawai. Di sini terdapat 7 asas pembinaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas perlindungan hukum. Artinya, adanya jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Yang ketiga, asas penegasan wewenang. Artinya yaitu menciptakan pembagian kerja, hubungan kerja, dan adanya kerjasama dalam suatu organisasi atau perusahaan. Keempat, asas prosedural, yaitu sesuatu dengan prosedur dari pemerintah yang berlaku atau yang telah ditetapkan. Yang kelima, asas penyelenggaraan kepentingan umum. Artinya yaitu mengharuskan untuk bersikap aktif dan positif dalam penyelenggaraan kepentingan umum atau kepentingan sosial, bangsa dan negara. Yang keenam yaitu asas profesionalitas. Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan pada etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas yang terakhir yaitu asas akuntabilitas, yaitu harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakan. Sekian pembahasan materi administrasi kepegawaian yang saya sampaikan.